Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan. Senang dapat kembali hadir menjumpai sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ bersama saya, Pendeta Novelman Wau dari Gereja Banua Keristo Protestanias BKPN Jemaat Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Selasa 17 Maret 2026. Ditulis oleh Pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi dengan judul Berdoa Untukmu, yang didasarkan pada surat Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita berdoa. Kepada Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, untuk pemeliharaanmu yang tak berkesudahan dalam hidup kami kemarin, hari ini, dan iman kami pemeliharaan Tuhan akan terus nyata untuk seterusnya. Saat ini kami hendak meneduhkan hati kami, membuka Alkitab dan membacanya, merenungkannya. Roh Kudus, kami berdoa, kembalilah terangi hati pikiran kami menyambut firman-Mu. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kolose 1 ayat 9a. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Sahabat muda, beberapa hari belakangan ini, Rudy merasa gelisah dan bingung karena persoalan di tempat kerjanya. Hal itu membuatnya tidak dapat fokus mengerjakan tugas-tugas dan memperburuk kinerjanya. Teman-teman karibnya sedang sibuk sehingga ia tidak memiliki tempat untuk bercerita. Di tengah rasa kalut, telepon berdering. Terlihat nama penelpon di layar ponselnya, Mama. Percakapan dengan Mama hanya seputar menanyakan kabar. Semua baik, kata Rudy. Dia tidak mau membebani pikiran mamanya. Setelah berbincang beberapa menit dan sebelum telepon ditutup, mamanya berkata, "Rudy, Mama selalu mendoakanmu. Baik-baik di sana ya." Rudy lupa ia memiliki seseorang yang selalu mendoakannya. Sahabat, Paulus dan Timotius tak henti-hentinya berdoa untuk jemaat di Kolose. Sejak jemaat di Kolose percaya kepada Kristus, mereka melakukan perbuatan baik. Di tengah situasi yang baik itu, Paulus terus berdoa agar kebaikan tersebut terus berlanjut. Kebaikan yang didasarkan pada hikmat dan pengetahuan rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Jemaat Kolose juga didoakan agar menghasilkan buah dari setiap pekerjaan baik dan terus bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Paulus juga berdoa agar umat dapat kuat, tekun, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat muda, kita butuh didoakan dan mendoakan orang lain. Ada orang-orang yang mungkin diam-diam mendoakanmu, sehingga kamu kuat dan mampu menghadapi segala sesuatu. Kamu pun dipanggil untuk mendoakan sesamamu. Dengan demikian, kamu hidup dalam pengertian akan kehendak Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Kami belajar dari Paulus dan jemaat di Kolose. Bagaimana Paulus mendoakan jemaat di Kolose sehingga mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa pada saat ini. Kiranya setiap kami Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu, menaikkan doa-doa untuk orang-orang sekitar kami, bahkan untuk dunia kami ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami tahu bahwa ada banyak orang yang mengasihi kami juga dan yang terus berdoa untuk kami. Tuhan, berkatilah mereka dengan limpah. Terpuji Engkau, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.